Bab 35. Cahaya lampu jalanan yang lembut itu menerangi wajah Isabel, sehingga wajah yang detail itu menjadi ada bayangan. Ravindra belum pernah menyadarinya bahwa Isabel yang tertidur itu sebenarnya cantik. Sangat aneh, dia tidak benci dengan suasana yang begini, malah sedikit menyukainya. Karena musim panas, jadi Ravindra membuka atap mobil. Melihat Isabel tertidur, Ravindra tanpa nyadar membuka bajunya dan menyelimuti Isabel. Ravindra melihat Isabel tertidur lasak. Dia berhenti mobil di pinggir jalan dengan perlahan, dengan sabar menyelimutinya dengan jaket. Ketika jarinya menyentuh leher Isabel, dia bergerak. Tanpa sengaja bibirnya kena jari Ravindra ketika memutar kepalanya. Jari Ravindra langsung menjadi tegang. Sentuhan lembut ini mengapa bisa membuat badannya seperti ada listrik yang mengalir. Isabel masih sedang tidur, sama sekali tidak merasakan gerakan Ravindra. Ravindra mengetes untuk menyentuh bibir Isabel. Sentuhan ini lembek sekali. Ravindra sepertinya naik nafsu. Tidak berhenti menyolek pipi Isabel yang tembem. Tikus tanah ini memang tidurnya sampai seperti mayat. Menyolek dia sampai begitu pun tidak sadar. Pandangan matanya jatuh ke bibirnya lagi. Mulutnya sedikit mangap, sepertinya sedang mengundang apa. Mata Ravindra lama-lama menekan, tidak bisa menghindar kegelapan di matanya. Badan Ravindra lama-lama menimpanya. Pandangan dia di matanya menjadi besar. Yang tidak disangka, kulitnya begitu mulus walaupun dilihat dengan jarak dekat. Bulu mata yang panjang seperti kipas, hidung yang mancung itu berdiri di sana. Bibir yang merah dan penuh lemak. Karena tadi malam dia makan, jadi lipstiknya yang di bibirnya itu sudah dihapus. Yang artinya warna bibir yang sekarang ini memang warna aslinya. Di kening Ravindra tiba-tiba muncul seorang devil, menjerit dengan tergila-gila di samping telinganya. Cium, ayo cium. Ravindra pun mendengarkannya, menciumnya dengan pelan. Ketika bibir menyentuh dengan bibir, Ravindra dengan langsung merasakan rohnya terguncang-guncang. Perasaan yang sangat indah. Ravindra tidak tahan untuk mencium sekali lagi, untuk merasakan sekali lagi. Tetapi detik ini Isabel sudah bangun. Mata Ravindra membuka lebar, akalnya langsung kembali dan duduk tegak. Matanya membuka selebar mungkin, tidak percaya dengan tindakan sendiri tadi. Dia itu kenapa melakukan tindakan cium orang secara diam-diam? Tidak, ini bukan dia, ini pasti dipikat orang. Dia kok bisa mencium orang secara diam-diam dengan inisiatif saat orangnya sedang tidur? Bahkan mencium wanita yang tidak disukainya. Isabel membuka matanya, dia sama sekali tidak tahu dirinya baru dilecehkan orang lain. Kita sudah sampai di mana? Sudah sampai rumah. Isabel tidur sampai kepalanya juga jadi pusing. Begitu belok kepalanya, dia langsung melihat ekspresi wajah Ravindra yang tidak biasa. Mukamu kok merah? Kamu terlalu banyak minum. Ravindra langsung menjawab, tidak. Malu, rupanya dia malu. Dia sudah berusia 28 tahun, sudah bukan bocah lagi, kok bisa malu?
"Kamu salah lihat, ayo pergi." Ravindra tiba-tiba sangat kasar menginjak gas dan mobilnya melaju cepat. "Ravindra, aku tuh ibu hamil." Isabel melihat Ravindra mulai ngebut lagi. Dia memegang sabut pengamannya dan berteriak dengan marah, "Kalau aku terkejut gimana?" Pintu gas yang di bawah kaki lama-lama menjadi lambat. Isabel melirik Ravindra, "Diriku kan cuma tertidur, harus marah sampai segitukah? Jangan-jangan diriku ngigo sampai terdengar apa yang diucap olehku. Kalau tidak, ngapain juga dia begitu aneh?" Tiap hari melihat pria yang susah ditebak ini, memang mimpi pun pingin maki dia. Di dalam lubuk hati Isabel begitu banyak keluhan. "Baby, oh baby, kenapa mood bapakmu?" Kedua orang itu pulang ke rumah. Isabel baru membuka sabuknya dengan tenang. Baru turun dari mobil, Ravindra langsung masuk ke rumah tanpa meladeni. Ngapain juga buru-buru? Sepertinya kalau dia pulang ke rumah, semua kejantanan itu hilang semua. Biarin, lagi pula diriku itu tidak suka dengannya. Kalau tidak pasti akan marah sampai mati. Isabel menggeleng-gelengkan kepala, mengambil tasnya dan mau masuk ke dalam rumah. Isabel berbalik badan, baru menyadari jaket yang ada di tempat duduknya. Jaketnya kenapa bisa? Jangan-jangan tadi dia berhenti di pinggir jalan itu mau menyelimuti aku. Terpikir ada kemungkinan ini. Hati Isabel langsung menjadi lembek. Rupanya orang ini juga bukan bego. Tahu dirinya tertidur, terus juga takut dirinya akan kedinginan, lalu membuka jaketnya untuk dirinya. Okelah, anggap saja dia demi baby yang di perutku. Ya ngaku deh kalau dia itu juga pengertian. Isabel mengambil tasnya dan jasnya masuk ke dalam rumah. Baru masuk, dia langsung menyerahkan kepada Bibi Narti. Habis ganti sepatu langsung masuk. "Bibi Narti, di mana Ravindra?" Isabel lihat di lantai 1 tidak ada orang lalu bertanya. "Tuan muda sudah pergi ke ruang kerja." "Ibu, Tuan muda memesan untuk buatin makanan. Ibu juga mau tidak?" Bibi Narti bertanya dengan penuh hormat. "Makan? Apa dia tadi tidak makan?" Isabel memikir-mikir, dia malam ini sepertinya sangat sibuk. Terus pergi memutar untuk mencari orang dalam beberapa kelompok. Biarin, lihat dirinya menyelimuti aku. Diriku juga membuat makan untuknya. Anggap berterima kasih padanya. Isabel berkata, "Aku lihat ke dapur deh, pas juga sedikit lapar, aku juga ikut masak, lalu antar untuknya." Mendengar Isabel mau membuat makanan untuk Ravindra, Bibi Narti langsung merasa senang. Isabel pergi menggantikan bajunya dulu. Dia menggunakan jepit untuk mengikat rambutnya. Lalu ke dapur untuk memasak bubur, memotong sepiring sayur asin, lalu membuat bakso mini dengan bakpao. Ringan, namun tidak mengurangi kandungan. Isabel membawa makanan mengetuk pintu Ravindra. "Masuk." Ravindra berkata dengan tidak mengangkat kepalanya. Barangnya taruh saja di samping. Isabel mendorong pintunya dan masuk. Dia menaruh makanannya. Terus melihat Ravindra sedang sibuk, jadi tidak bersuara, lalu mau pergi. "Kopi." Tidak menunggu Isabel keluar, Ravindra memesan lagi. Isabel ragu, terus dia mengambil gelas yang di mejanya, lalu mengisi kopi ke dapur. Ravindra menerima tanpa mengangkat kepalanya, cuma minum sesuai. Alisnya langsung kerut dan langsung berkata, "Kenapa nih? Pertama kali bekerja, kopi ini kenapa sangat?"
Kata-kata Ravindra belum selesai diucap, dia mengangkat kepalanya langsung melihat Isabel. Pandangan Ravindra jatuh ke tangan yang memegang secangkir kopi dan makanan yang di mejanya. Saat itu kemarahannya langsung hilang. "Ini buatanmu." Ravindra mengangkat kepalanya dan melihat Isabel. Matanya naik dan sangat puas. Isabel jadi tidak nyaman ketika dipandang Ravindra, lalu dia memberesin rambutnya menjawab, "Iya, aku juga sedikit lapar, jadi sekalian membuat untukmu. Kalau begitu, kamu makan di sini saja deh." Ravindra habis berkata lalu lanjut melihat bahan yang ada di tangannya. Isabel terbengong. Dirinya jadi tidak tahu harus bagaimana menjawab. Dirinya hanya datang mengantari makanan, tidak bilang mau temanin makanan kok. Tangan Ravindra tiba-tiba berhenti. "Kamu makan dulu, aku sudah mau selesai." Jelas Ravindra mengira kebengongan Isabel ini itu lagi menunggu dia untuk makan bersama. Kalau Isabel tahu pemikiran Ravindra ini, pasti akan menertawainya dan menjelaskan ini adalah salah paham. Tapi Ravindra sudah bilang begini, kalau diriku ngotot mau pergi, pasti akan membuatnya marah lagi kan? Beberapa hari ini sepertinya diriku membuat dia marah terus. Sudahlah, malam ini temanin dia deh. Isabel langsung duduk di depan meja, mulai menampung bubur untuk dirinya, minum dengan pelan. Bubur ini bagus, rasanya sangat pas. Bakso mini ini juga tidak buruk, sup di dalamnya sangat segar. Bakso ini juga enak, lain kali suruh koki buat lagi banyak lagi. Ketika Isabel sedang makan dengan senang hati, tiba-tiba ada bayangan yang menutupi dirinya. Tanpa disadari, dia mengangkat kepalanya pas melihat wajah Ravindra yang tampan. Dia sudah selesai sibuk. Isabel menunduk dan melihat sumpitnya sudah dipakai, mangkok juga sudah, sendok juga sudah dipakai. Ini sudah kupakai, aku pergi ambil yang baru untukmu." Isabel belum sempat habis ngomong, Ravindra sudah menampung mangkok yang sudah dipakai Isabel. Begitu juga dengan sendok. Isabel hampir tersedak bakpaunya yang di mulut. Sebentar ini kan sudah dipakai dia. Sekarang dia memakai, itu bukan berarti mencium secara tidak langsung. Isabel baru memikir sampai sini, langsung merasa telinganya menjadi panas. Bakpaunya enak. Ravindra sepertinya tidak menyadari, lalu dia bertanya, enak." Mulut Isabel diisi penuh, orangnya mematung hanya bisa menjawab dengan begitu. Ravindra langsung memakai sumpit yang sudah dipakai Isabel, mengambil bakso mini dan masukin ke mulutnya. Sedikit menangguk, rasanya memang enak. Lain kali suruh koki buat lebih banyak. Sumpit itu juga sudah dipakai olehnya loh. Isabel tiba-tiba tersedak oleh bakso mini yang di mulutnya. Ravindra melihat Isabel tersedak, langsung kasih mangkoknya. Isabel tersedak sampai tidak enak. Lihat ada yang kasih minum, melihat pun tidak langsung diminum. Ravindra lihat Isabel, posisi yang dia minum itu sama dengan sisi yang barusan dia minum tadi. Sangat aneh. Dia yang punya kebersihan itu bukannya marah, malah sangat senang.